Kita lahir ke dunia yang telah memiliki aturan, batasan, dan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari kecil, kita diajarkan bahwa dunia ini tetap, keras, dan tak bisa diubah. Kita diajarkan bahwa realitas adalah sesuatu yang berada di luar diri kita, sebuah fakta yang harus diterima, bukan sesuatu yang bisa kita bentuk. Tetapi bagaimana jika semua itu hanya ilusi? Berhenti percaya bahwa dunia ini tetap dan tidak bisa berubah. Itu adalah langkah pertama. Karena selama kita masih menganggap dunia sebagai sesuatu yang kaku, kita tak akan pernah berani mengubahnya. Kita tak akan pernah mempertanyakan batasan yang selama ini membelenggu kita. Tetapi coba perhatikan, segala hal di dunia ini, yang tampaknya nyata dan kokoh, selalu mengalami perubahan. Gunung yang terlihat abadi bisa runtuh, lautan bisa mengering, dan pohon bisa tumbuh dari tanah yang tandus. Jika dunia fisik saja bisa berubah, mengapa kita berpikir bahwa hidup kita tidak bisa? Yang lebih penting dari itu, perubahan sejati tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam. Kesadaran kita bukanlah sekadar penerima informasi dari dunia, tetapi sumber yang membentuk pengalaman kita tentang dunia. Sadari bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Kata-kata ini mungkin terdengar seperti harapan kosong bagi sebagian orang, tetapi jika Anda benar-benar mengujinya, Anda akan melihat betapa kuatnya kesadaran dalam menentukan hidup Anda. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Seorang kehilangan pekerjaannya dan merasa hidupnya hancur, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk mengejar impian yang selama ini tertunda. Perbedaannya bukan terletak pada keadaan eksternal, tetapi pada cara mereka mempersepsinya. Bagaimana jika, hanya untuk satu hari, Anda bereksperimen dengan pikiran ini? Kesadaran saya adalah sumber dari segalanya. Jalani satu hari penuh dengan keyakinan bahwa apapun yang Anda alami bukan sesuatu yang terjadi kepada Anda, melainkan sesuatu yang muncul melalui Anda. Saat seseorang berbicara kasar, jangan bereaksi secara otomatis, melainkan sadari bahwa Anda memiliki pilihan untuk menafsirkan dan meresponsnya. Saat ada hambatan muncul, jangan langsung menganggapnya sebagai batasan, melainkan sebagai bagian dari skenario yang bisa Anda tulis ulang. Perhatikan apa yang terjadi saat Anda menolak bereaksi terhadap hal negatif dan memilih untuk hidup dalam realitas yang Anda inginkan. Sebagian besar orang hidup dalam keadaan autopilot, bereaksi tanpa kesadaran, membiarkan dunia luar mendikte bagaimana perasaan dan tindakan mereka. Tetapi ketika Anda mulai memperlambat respons, mulai memilih, mulai membentuk realitas dari dalam keluar, Anda akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Anda tidak lagi menjadi korban dari realitas, tetapi arsiteknya. Apa yang sebelumnya tampak seperti kebetulan kini mulai memiliki pola. Apa yang sebelumnya terasa sebagai keterbatasan kini berubah menjadi kemungkinan. Dunia, yang selama ini Anda pikir statis, ternyata hanyalah cerminan dari kesadaran Anda sendiri. Dan jika Anda bisa mengubah kesadaran Anda, maka Anda bisa mengubah segalanya. Dunia tampak begitu nyata, kita bisa menyentuhnya, mencium aromanya, merasakan teksturnya, mendengar suaranya. Tetapi pernahkah Anda mempertanyakan apa yang sebenarnya Anda alami? Apakah dunia di luar sana memang ada dengan sendirinya? Ataukah ia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam? Realitas tidak bersifat objektif, tetapi muncul dari persepsi kita. Ini bukan sekadar spekulasi, melainkan sesuatu yang bisa Anda uji sendiri. Dua orang bisa melihat peristiwa yang sama, tetapi memiliki pengalaman yang sepenuhnya berbeda. Seseorang yang melihat hujan mungkin merasa sedih karena langit mendung, sementara yang lain justru merasa damai dengan suara tetesannya. Bukan hujan yang menciptakan perasaan itu, tetapi bagaimana ia dipersepsikan. Faktanya, para ilmuwan pun mulai menyadari bahwa dunia luar tidak sesolid yang kita kira. Dalam fisika kuantum, ada fenomena yang disebut observer effect. Sesuatu baru menjadi nyata ketika diamati. Dalam percobaan celah ganda, partikel yang seharusnya melewati dua celah sekaligus ternyata hanya memilih satu jalur saat diukur.
Artinya, tindakan mengamati bukan sekadar pasif, tetapi memengaruhi kenyataan itu sendiri. Ini adalah bukti bahwa kesadaran bukanlah sekadar penerima realitas, tetapi pemicu yang menciptakannya. Apa yang disebut sebagai dunia luar sebenarnya hanyalah interpretasi yang terjadi di dalam kesadaran kita. Otak kita tidak pernah benar-benar menyentuh realitas secara langsung. Ia hanya menerima sinyal listrik dari indera, lalu menerjemahkannya menjadi pengalaman. Dengan kata lain, yang kita alami bukanlah dunia itu sendiri, melainkan proyeksi dunia dalam kesadaran kita. Tetapi ini bukan berarti dunia ini tidak nyata. Ia nyata, tetapi bukan dalam cara yang selama ini kita kira. Bayangkan layar bioskop. Film yang diproyeksikan di atasnya tampak hidup, penuh warna, bergerak dengan alur yang masuk akal. Tetapi semua itu hanyalah pantulan cahaya yang berasal dari proyektor. Kesadaran adalah proyektor itu dan dunia adalah layarnya. Jika kita ingin mengubah dunia yang kita alami, kita tidak perlu berusaha merusak layar, kita hanya perlu mengubah apa yang diproyeksikan. Realitas adalah ladang kemungkinan tak terbatas yang menunggu interaksi kesadaran. Segala sesuatu yang Anda alami adalah hasil dari fokus dan keyakinan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda sedang mencari mobil tertentu, tiba-tiba mobil itu sering terlihat di jalan, atau ketika Anda sedang memikirkan seseorang, orang itu tiba-tiba menghubungi Anda? Ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme realitas yang selalu merespons kesadaran. Ketika Anda mulai memahami bahwa dunia di luar bukan sesuatu yang terpisah dari Anda, tetapi sesuatu yang muncul melalui Anda, sebuah perubahan fundamental terjadi. Anda tidak lagi menjadi sekadar pengamat pasif, tetapi pencipta yang memiliki kuasa atas pengalaman hidup Anda. Segala batasan yang tampaknya tak terhindarkan mulai terlihat lebih lentur. Kemungkinan yang dulu tampak mustahil kini terasa lebih dekat. Dunia yang Anda alami bukanlah sesuatu yang harus Anda tunduki, melainkan sesuatu yang bisa Anda bentuk, dengan kesadaran sebagai alatnya. Sejak awal peradaban, para pemikir terbesar telah mencoba memahami sifat realitas. Para mistikus, filsuf, dan ilmuwan dari berbagai zaman datang dengan jawaban yang mengejutkan, bahwa dunia yang kita anggap nyata hanyalah pantulan dari sesuatu yang lebih dalam. Tradisi spiritual kuno sudah lama menyatakan bahwa dunia ini bukanlah materi padat yang berdiri sendiri, melainkan ilusi pikiran. Dalam Upanishad tertulis bahwa realitas eksternal hanyalah maya, bayangan dari kesadaran murni. Dalam Buddhisme, ada ajaran bahwa dunia ini tidak memiliki substansi tetap, melainkan muncul dan lenyap seiring dengan kesadaran yang mengamatinya. Para hermetik di Mesir kuno mengajarkan, segalanya adalah pikiran, dan bahwa dunia fisik hanyalah ekspresi dari pikiran universal. Kepercayaan ini bukan sekadar mitos atau metafora. Hari ini, sains justru menemukan bahwa fisika modern dan ajaran kuno berbicara dalam bahasa yang sama. Dalam dunia kuantum, partikel tidak memiliki bentuk pasti sebelum diamati. Mereka ada dalam keadaan kemungkinan yang tak terbatas, persis seperti yang dikatakan oleh para mistikus ribuan tahun lalu. Percobaan celah ganda menunjukkan bahwa elektron bertindak seperti gelombang yang tak memiliki lokasi tetap sampai ada yang mengamatinya. Ini bukan spekulasi, ini fakta ilmiah. Realitas pada dasarnya adalah sesuatu yang responsif terhadap kesadaran. Tidak hanya itu, konsep kuno tentang keseimbangan antara dunia batin dan dunia luar juga memiliki dasar ilmiah. Ajaran hermetik terkenal dengan ungkapan, as above, so below, bahwa apa yang ada di dalam mencerminkan apa yang ada di luar. Kini, dalam teori holografik yang dikembangkan oleh fisikawan seperti David Bohm, ditemukan bahwa setiap bagian dari alam semesta membawa informasi tentang keseluruhannya. Dunia luar bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, tetapi refleksi dari kesadaran kolektif kita. Para pemikir besar di sepanjang sejarah tidak sekadar berandai-andai. Mereka memahami bahwa realitas ini adalah cerminan dari kesadaran. Dan sekarang, ilmu pengetahuan membuktikannya.
Jika dunia ini memang tidak lebih dari proyeksi, jika kesadaran kita memiliki peran yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan, maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan menggunakannya? Apakah kita akan terus hidup seolah-olah dunia ini adalah sesuatu yang terjadi kepada kita, ataukah kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari kekuatan yang menciptakannya? Seperti seorang seniman yang baru menyadari bahwa ia memiliki kuas di tangannya, kita mulai mengerti bahwa realitas bukanlah dinding yang tak bisa ditembus. Ia adalah kanvas yang bisa kita lukis dengan kesadaran kita sendiri. Sejak lahir, kita diajarkan siapa diri kita. Kita diberi nama, identitas, latar belakang, dan peran yang harus kita jalani dalam kehidupan. Kita membangun kisah tentang siapa kita berdasarkan pengalaman masa lalu, harapan orang lain, dan batasan yang dipaksakan oleh dunia. Namun, apakah semua itu benar-benar kita? Ataukah itu hanya sebuah konstruksi, sebuah ilusi yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak? Ego adalah program yang meyakinkan Anda bahwa Anda terpisah dan terbatas. Ini adalah suara di dalam kepala yang berkata bahwa Anda hanyalah individu kecil yang harus berjuang, bertahan, dan membuktikan diri di dunia yang keras. Ego menciptakan garis pemisah antara saya dan mereka, antara keberhasilan dan kegagalan, antara baik dan buruk. Ia membangun tembok yang membuat kita merasa terisolasi dari kehidupan yang lebih besar. Tetapi inilah kenyataannya. Ego hanyalah narasi dari pengalaman masa lalu, bukan diri sejati Anda. Jika Anda merenung sejenak, Anda akan menyadari bahwa sebagian besar pemikiran yang muncul di dalam kepala Anda bukanlah milik Anda. Mereka adalah akumulasi dari pengaruh luar, ketakutan yang dipelajari, dan keyakinan yang diwariskan. Ego adalah cerita yang terus diulang-ulang, seolah-olah itu adalah satu-satunya kebenaran tentang diri Anda. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar narasi ini. Di balik suara ego yang tak henti-hentinya berbicara, ada kesadaran sejati, diam, luas, dan penuh keheningan. Ini adalah aspek diri Anda yang tidak terikat oleh masa lalu, tidak terpengaruh oleh ketakutan, dan tidak membutuhkan validasi dari dunia luar. Kesadaran sejati adalah pemain, bukan karakter dalam permainan hidup. Bayangkan sebuah permainan video. Jika Anda terlalu terikat dengan karakter yang Anda mainkan, Anda akan merasakan segala ketegangan dan keterbatasannya sebagai sesuatu yang mutlak. Tetapi jika Anda menyadari bahwa Anda adalah pemain di balik layar, Anda akan memahami bahwa karakter itu hanyalah sebuah peran, bukan identitas sejati Anda. Ketika Anda mengidentifikasi diri dengan ego, Anda sebenarnya sedang terjebak dalam simulasi. Anda bermain dalam dunia yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri, tetapi lupa bahwa Anda memiliki kendali atas permainan ini. Setiap kali Anda merasa cemas tentang bagaimana orang lain melihat Anda, setiap kali Anda merasa harus membuktikan sesuatu, setiap kali Anda takut kehilangan sesuatu, itu adalah tanda bahwa ego sedang mengendalikan Anda. Tetapi begitu Anda mulai melihat ego sebagai sesuatu yang terpisah dari diri sejati Anda, sesuatu yang bisa diamati alih-alih dihidupi, sesuatu yang bisa dilepaskan tanpa menghilangkan siapa Anda sebenarnya, maka Anda mulai membebaskan diri. Anda tidak lagi menjadi budak dari narasi yang dibentuk oleh masa lalu. Anda menjadi sesuatu yang lebih luas, lebih besar, lebih bebas. Dan di titik itu, realitas pun mulai berubah. Anda tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman, tetapi sebagai panggung di mana kesadaran Anda bisa berkembang tanpa batas. Dari zaman kuno hingga era digital, manusia selalu bertanya, apakah dunia ini nyata? Apakah yang kita sebut hidup hanyalah sebuah mimpi yang lebih panjang, atau lebih jauh lagi, sebuah simulasi yang sedang dijalankan oleh sesuatu yang lebih besar dari kita? Dulu, gagasan bahwa realitas hanyalah ilusi dianggap sebagai pemikiran spiritual atau filsafat belaka. Tetapi hari ini, para ilmuwan mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Realitas mungkin bukan dunia fisik yang kokoh, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai program komputer.
Beberapa pemikir modern, seperti Nick Bostrom, mengajukan sebuah hipotesis yang mengguncang. Jika sebuah peradaban maju mampu menciptakan simulasi yang begitu canggih hingga penghuninya tidak dapat membedakan antara dunia virtual dan dunia nyata, maka kemungkinan besar kita sendiri hidup di dalam simulasi seperti itu. Mengapa? Karena jumlah simulasi yang dapat diciptakan oleh teknologi jauh lebih banyak daripada satu realitas dasar. Dengan kata lain, peluang kita hidup dalam dunia asli jauh lebih kecil dibandingkan peluang kita hidup dalam dunia yang dibuat oleh kesadaran lain. Gagasan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi justru fisika kuantum memberikan petunjuk yang menguatkan kemungkinan ini. Salah satu percobaan paling terkenal dalam dunia sains adalah percobaan celah ganda, yang menunjukkan bahwa partikel subatomik hanya memilih bentuknya ketika diamati. Sebelum ada yang mengamatinya, partikel itu berada dalam keadaan superposisi, sebuah kemungkinan tak terbatas. Apa artinya ini? Bahwa realitas baru menjadi nyata ketika ada kesadaran yang memperhatikannya. Jika dunia ini benar-benar fisik, partikel seharusnya memiliki bentuk yang pasti sejak awal, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ini seolah-olah alam semesta hanya merender apa yang perlu ditampilkan, seperti dalam sebuah permainan video yang hanya menggambarkan objek di layar saat pemain melihat ke arahnya. Jika kita hidup dalam sebuah simulasi, maka ada satu pertanyaan mendalam yang harus diajukan. Siapa yang sedang menjalankan simulasi ini? Apakah kita adalah hasil dari eksperimen peradaban super maju yang ingin memahami kesadaran? Apakah kita sedang bermain dalam permainan yang kita ciptakan sendiri sebelum lahir, untuk mengalami dan berevolusi? Atau, apakah simulasi ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa realitas sejati bukanlah materi, melainkan kesadaran itu sendiri? Terlepas dari jawabannya, pemahaman ini mengubah segalanya. Jika realitas ini bukan sesuatu yang mutlak, jika dunia ini lebih menyerupai program yang merespons kesadaran kita, maka kita tidak lagi sekadar peserta. Kita adalah bagian dari sistem yang bisa berinteraksi, memengaruhi, bahkan mungkin menulis ulang aturan permainan ini. Mungkin inilah saatnya untuk bertanya bukan hanya, apa itu realitas, tetapi juga, bagaimana saya ingin memainkannya. Sejak lama, kita diajarkan bahwa kesadaran hanyalah hasil dari otak, bahwa pikiran kita muncul dari reaksi kimia dalam neuron, dan ketika tubuh berhenti berfungsi, maka kesadaran pun lenyap. Tapi bagaimana jika itu adalah kesalahan terbesar dalam memahami diri kita sendiri? Bagaimana jika kesadaran bukanlah produk dari materi, tetapi justru lebih fundamental dari apa yang kita sebut sebagai realitas fisik? Beberapa ilmuwan dan filsuf mulai mempertanyakan pandangan lama ini. Roger Penrose, seorang fisikawan dan matematikawan, mengusulkan bahwa kesadaran tidak bisa dijelaskan hanya dengan hukum klasik biologi dan kimia. Ia percaya bahwa pikiran bekerja di tingkat kuantum, sebuah realitas yang lebih dalam dan lebih halus dari sekadar aktivitas otak. John Eccles, seorang ahli neurofisiologi peraih Nobel, memiliki pemikiran serupa. Ia berpendapat bahwa otak kita bukanlah pencipta kesadaran, melainkan penerima, seperti radio yang menangkap gelombang siaran yang sudah ada di luar sana. Dengan kata lain, kesadaran mungkin bukan sesuatu yang lahir dari tubuh kita, tetapi sesuatu yang lebih besar, yang menggunakan tubuh sebagai saluran sementara. Pemikiran ini juga selaras dengan gagasan fisikawan David Bohm, yang melihat alam semesta bukan sebagai kumpulan objek terpisah, melainkan sebagai hologram raksasa, di mana setiap bagian mengandung informasi tentang keseluruhannya. Jika alam semesta memang seperti hologram, maka setiap individu bukanlah sekadar entitas terpisah, tetapi bagian dari kesadaran universal yang lebih luas. Kesadaran bukan hanya ada di dalam diri kita, tetapi juga menembus seluruh realitas. Lebih jauh lagi, konsep ini didukung oleh teori fraktal, bahwa segala sesuatu di alam semesta berulang dalam pola yang serupa, dari galaksi raksasa hingga sel-sel di tubuh kita. Jika kesadaran adalah bagian dari pola ini, maka kita tidak hanya hidup di dalam alam semesta, tetapi alam semesta juga hidup di dalam kita. Jika kesadaran lebih mendasar daripada materi, maka ini mengubah segalanya.
Ini berarti bahwa kita bukan hanya produk dari dunia fisik, tetapi juga pencipta dan pengamatnya sekaligus. Kita bukan sekadar makhluk biologis yang bertahan hidup di dunia yang acak. Kita adalah ekspresi dari sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih abadi. Ketika kita memahami bahwa kesadaran mendahului materi, kita mulai menyadari bahwa batasan yang kita yakini selama ini hanyalah ilusi. Kita bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran yang terbentuk oleh pengalaman, bukan sekadar individu yang terpisah dari yang lain. Kita adalah bagian dari aliran kesadaran yang tak terpisahkan dari keberadaan itu sendiri. Dan dengan pemahaman ini, sebuah pertanyaan muncul. Jika kesadaran kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kita duga, bagaimana kita akan menggunakannya? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.